Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral mu'minin, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita akan berbicara tentang efek daripada sebuah kemaksiatan. Sebagaimana kita ketahui, seluruh keburukan, bencana yang menimpa tidak lain dikarenakan karena dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 30. Apa sih efek buruk daripada kemaksiatan? Terlalu banyak efek buruk daripada kemaksiatan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan beberapa hal efek buruk daripada kemaksiatan. Yang pertama adalah qillatit taufik, sedikitnya hidayah taufik. Ingat loh, kita butuh hidayah taufik. Hidayah taufik adalah petunjuk yang Allah berikan kepada hati manusia untuk mengikuti jalan yang benar, kelapangan dada menerima kebenaran serta memilihnya. Dan siapa yang meraihnya hidayah taufik, maka dia akan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hidayah taufik. Tapi ketika seorang melakukan kemaksiatan, maka hidayah taufik ini akan berkurang, bahkan hilang nantinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita butuh hidayah taufik. Tapi hidayah taufik ini akan pergi, akan hilang ketika manusia melakukan kemaksiatan. Yang kedua, efek buruk daripada kemaksiatan adalah tersamarkannya kebenaran, wa khafa'il haqqi. Dia nggak bisa bedain mana benar, mana salah. Sulit untuk bisa membedakan kebenaran. Samar kebenaran. Efek dari kemaksiatan menyebabkan seseorang tersamarkannya dari kebenaran. Kemudian yang ketiga, efek daripada kemaksiatan adalah wahumul zikri, hilangnya, melemahnya zikir. Mungkin tadinya dia rajin zikir pagi sore, zikir habis sholat, akan kemudian kemaksiatan demi kemaksiatan yang dia lakukan, dosa demi dosa yang menumpuk, akhirnya menjadikan melemahnya zikir, bahkan mungkin bisa dia meninggalkan zikir. Kemudian yang keempat, sebab daripada kemaksiatan adalah hilangnya akhlak. Hilangnya akhlak. Kemaksiatan yang menumpuk menyebabkan dia menjadi pemarah, jadi tidak tahu malu, dan lain sebagainya yang menyebabkan hilangnya akhlak. Kemudian yang kelima, efek dari buruk kemaksiatan adalah adanya kerisauan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Resah hidupnya, gelisah. Karena bagaimanapun manusia sadar bahwa kemaksiatan ini akan membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, terhalanginya seorang dari terkabulnya doa. Dia berdoa untuk ini, untuk itu, tapi kemaksiatannya menghalangi terkabulnya doa. Dan semua ini disebabkan karena perbuatan maksiat. Ini adalah perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kalau disimpulkan, perkataan dari Ibnu Qayyim ini adalah
bahwa kemaksiatan menyebabkan sedikitnya hidayah taufik, tersamarkannya kebenaran, melemahnya zikir, hilangnya akhlak, akan adanya keresahan, kegelisahan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dan terhalangi seseorang dari terkabulnya doa. 6 efek kemaksiatan yang luar biasa menyebabkan manusia terhempas jauh. Oleh karena itu, mari kita semuanya tinggalkan kemaksiatan dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan cara meninggalkan sebab-sebabnya. Dan tinggalkan kemaksiatan itu karena Allah. Ketika seseorang meninggalkan kemaksiatan dan meninggalkan sebab-sebabnya, maka kita harus tahu apa sebab-sebab orang melakukan kemaksiatan. Sebab yang pertama orang melakukan kemaksiatan adalah lemahnya iman. Kenapa imannya lemah? Karena kurangnya ilmu, kurangnya ma'rifatullah, kurangnya mengenal Allah. Kalau iman seseorang itu kuat, jika maksiat ada di depannya, ia akan mengedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kesenangan dunia yang sementara. Maka ini sebab yang pertama kenapa orang bisa menerjang yang haram. Kenapa dia bisa dengan mudah melakukan kemaksiatan? Karena lemahnya iman, karena kurangnya ilmu, kurangnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Sebab yang kedua adalah kenapa seorang dengan mudahnya menerjang yang haram dan kemaksiatan? Teman bergaul yang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman akrab kalian. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini teman, hati-hati bro. Punya teman yang jelek. Banyak model teman. Nah, salah satu teman yang berbahaya adalah teman yang buruk. Teman bergaul yang jelek. Apalagi sebab daripada orang menerjang keharaman dan kemaksiatan? Yang ketiga adalah banyaknya yang maksiat yang terjadi karena kan teman bergaul yang jelek. Ini yang kedua. Sebab yang ketiga, gak bisa jaga mata bro. Gak bisa jaga mata. Pandangannya liar. Apa aja dilihat. Tidak mau menundukkan pandangan. Dan ingat, anak panah iblis adalah mata. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surat An-Nur ayat 30. Ini sebab ketiga orang menerjang yang haram, matanya jelalatan. Kemudian ma'asyiral mu'minin rahimani rahimakumullah, sebab yang keempat, orang mudahnya melakukan kemaksiatan, banyaknya waktu luang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan
yang banyak manusia tertipu. Nikmat apa? Nikmat sehat dan waktu senggang. Jadi diriwayatkan oleh Bukhari. Waktu kosong banyak banget, nggak bingung dia ngapain. Kalau dia punya ilmu, punya iman, punya teman yang baik, maka akan diajak untuk hal-hal yang positif, yang kajian, ya olahraga dah. Nah, karena kagak punya teman yang baik, nggak punya ilmu, ya habis deh waktunya untuk hal yang maksiat. Dia buka situs ini, dia buka ya medsos ini yang isinya kemaksiatan. Sebab yang kelima, kenapa seorang dengan mudahnya menerjang kemaksiatan dan keharaman, terlalu bermudah-mudahan dalam yang haram, terlalu ngegampangin. Ntar juga tinggal tobat belum mati, iya, gampangin. Karena seorang ketika makin bermudah-mudahan dalam yang haram, maka dia akan terjerumus ke dalam yang haram yang lebih lagi, bahkan lebih parah. Maka bro, jangan suka remeh-remehin yang haram. Gampang. Tinggal baca subhanallah wa bihamdi 100 kali ngapusin dosa. Tinggal habis sholat baca zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wa dari syarika la mulku hamdu lakasyin qadir. Hapus dosa walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Kan sahih hadisnya. Wah, ngerti dia. Tapi memudahkan dia. Terlalu memudahkan. Bergampang-gampang dengan yang haram. Apakah dia yakin dia dikasih kesempatan untuk baca zikir itu? Ternyata belas, mati mendadak. Na'udzubillah. Sebab yang keenam, kenapa orang mudah menerjang yang haram? Dekatnya dengan tempat-tempat yang dapat membangkitkan syahwat. Apa tuh contohnya? Tempat-tempat yang suka membangkitin syahwat. Suka nongkrongnya di tempat-tempat maksiat, ya pinggir jalan. Dan di pinggir jalan ya lihat banyak orang lewat, ciwi-ciwi pada lewat, ya lihat orang bajunya beda diomongin, lihat orang penampilannya jelek, wah cekakak cekikik. Hati-hati nongkrong bro, nongkrong di tempat yang manfaat, kajian, masjid, ya. Makanya ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julus 'anit turaqat." Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Jangan suka nongkrong di pinggir jalan. Mereka nanyakan sama Nabi, "Ya Rasulullah, itu kebiasaan kami yang udah biasa dilakukan. Karena itu menjadi majlis tempat kami ngobrol." Jadi istilahnya mereka udah biasa suka ngobrol di pinggir jalan. Maka ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian tidak mau meninggalkan majlis seperti itu, nggak bisa ninggalin nongkrong-nongkrong di pinggir jalan kayak begitu, maka tunaikan hak jalan. Apa itu hak jalan ya Rasulullah? Mereka nanya, apa tuh? Oh, senang juga. Boleh nongkrong jadinya, boleh ya nongkrong jadinya, boleh, asik. Tapi tunaikan hak jalan. Kata Nabi. Mereka nanya, apa tuh? Itu ghaddul basar. Tundukkan pandangan kalian. Bisa enggak di jalan lihat ciwi-ciwi lewat? Ya ada juga yang gini, tapi nama-nama lihat juga. Ya, tundukkan pandanganmu kalau memang mau nongkrong di jalan.
Ya mau mana kan, nongkrong di mall apa, tundukkan pandangan. Kemudian apalagi wakaful adza, menyingkirkan gangguan di jalan. Kalau ada hal-hal yang mengganggu, singkirkan. Kemudian apalagi waradus salam, jawab salam. Ya, ada orang jalan, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Jangan cekakak cekikik, salam kagak dijawab. Wa amru bil ma'ruf wa yahyu 'anil munkar, dan amar ma'ruf nahi munkar. Disebutkan oleh Bukhari. Bisa enggak? Jadi yang suka nongkrong ya di tempat-tempat yang khususnya jalan, ya, jalanan atau di mana sajalah, ya, tempat-tempat yang banyak orang lalu lalang, maka tunaikan hak jalan. Yang salah satunya tundukkan pandangan. Nah, ini sangat sulit. Ya. Masyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sebab-sebab kenapa sih orang dengan mudahnya melakukan kemaksiatan, menerjang keharaman. Oleh karena itu, yuk kita tinggalkan kemaksiatan karena Allah. Ingat, karena Allah kita tinggalkan kemaksiatan dan sebab-sebabnya. Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah berkata, barang siapa yang meninggalkan maksiat kepada Allah padahal dirinya bernafsu melakukannya, niscaya Allah akan menggantikan dengan hal yang lebih baik. Allah akan gantikan dia dengan apa? Pengen maksiat, OTW maksiat, pengen banget, tapi ya dia tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menggantinya dengan satu, keimanan di dalam hati, Masya Allah. 2, kenyamanan dan kelapangan. 3, keberkahan rizki. 4, kesehatan badan. 5, disertai mendapatkan pahala dari Allah yang dirinya tak mampu menyifatinya seperti apa pahalanya. Ya, ini efek kalau kita meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Mudah-mudahan ya kita bisa meninggalkan kemaksiatan. Apalagi yang udah puas, udah tinggal tobat ya. Kalau yang belum puas, hati-hati, mati mendadak, baru tahu dia. Kita tinggalkan kemaksiatan karena Allah. Dan hati-hati, full efek kemaksiatan ini berat loh bro. Sebagaimana tadi di awal sudah disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan jangan lupa tinggalkan sebab-sebabnya, sebagaimana tadi yang sudah dibahas. Ya, tinggal kalau banyak sebab-sebab kemaksiatan itu, ya salah satunya lemahnya iman, teman bergaul yang jelek, dan lain-lain yang tadi sudah dibahas. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertobat, dan semoga Allah mudahkan kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk meraih ridhonya, dan semoga kita husnul khatimah insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.